Saudara Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengumumkan Dewan Keamanan PBB sahkan resolusi usulan Presiden Donald Trump mengirimkan pasukan internasional ke Gaza. Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat untuk membentuk Dewan Perdamaian di jalur Gaza dan mengerahkan pasukan stabilisasi internasional. Dalam pemungutan suara, 13 negara mendukung rencana resolusi tersebut, sedangkan Rusia dan Tiongkok memilih abstain. The United Nations Security Council has just adopted the United States-sponsored resolution on Gaza that does something we haven't seen in generations. It provides a real, actionable pathway to lasting peace for Palestinians and Israelis. And I would encourage everyone around the world, and I would certainly encourage the media to read the entire resolution. Read the whole thing. It is truly a victory for everyone who believes in a future where the Palestinian people can determine their own destiny. Saudara, Dewan Keamanan PBB secara resmi mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Lantas apa saja yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh pasukan internasional dan apa tugasnya? Akankah ini menciptakan perdamaian abadi di Gaza? Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Khairul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mas Reddy. Baik, Mas Umam, kalau bicara pasukan perdamaian lewat International Stabilization Force ya ISF yang dibentuk oleh PBB dan atas restu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini Anda melihatnya murni kemanusiaan untuk perdamaian di Gaza atau jangan-jangan ada agenda geopolitik yang perlu dicermati? Ya, tentu memang tidak mudah, Mas Reddy, bahwa ini memang menjadi sebuah langkah yang cukup spekulatif. Bagaimana kemudian nanti akan bergerak ke depan. Tetapi sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan perdamaian di Gaza, tentu ini patut untuk diapresiasi, yaitu U.S.-led peace architecture dalam konteks post-war governance. Maka hadirnya ISF tadi, International Stabilization Force, memang kemudian diharapkan bisa melakukan proses penciptaan ya perdamaian di fase awal, meskipun sebenarnya kemudian tentu responnya, reaksinya ini tidak mudah. Karena bagaimanapun juga dari sisi Israel sendiri juga menyatakan sikapnya yang tegas untuk tidak menerima beberapa hal di dalam konteks kehadiran ISF ini, dan juga Hamas sendiri juga menyampaikan bahwa ini sebagai sebuah US-led peace architecture yang sifatnya dipaksakan. Artinya dalam konteks teknis di lapangan, ASF ini juga berhadapan atau berpotensi berhadapan bukan hanya dalam konteks bagaimana kemudian Israel seringkali ya melampaui batas dalam menerjemahkan aturan-aturan hukum internasional, tetapi juga berpotensi berhadapan dengan Hamas sendiri yang per sekarang menolak untuk melakukan disarmament atau pelucutan senjata. Maka di level ini memang tidak mudah. Dan selain itu, Mas Reddy, terkait dengan Port of Peace yang tampaknya akan diketuai langsung oleh Presiden Trump, tampaknya ini kemudian juga bisa menciptakan kebingungan tersendiri ya, karena ekspektasi dunia Islam, ekspektasi termasuk komunitas Eropa untuk menghadirkan two-state solution dalam resolusi ini memang tidak begitu clear. Maka statement yang tadi kalau misal kita baca, memang ada betul terminologi independent Palestine, ada juga pathway to Palestine self-determination and statehood. Tetapi memang dalam pembahasan yang cukup berbelit, dan itu tampaknya menjadi sebuah pola diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk meredam ketegangan di dalam politik domestik Israel itu sendiri. Jadi memang dinamikanya cukup light di sana, Mas Reddy. Tapi dalam konteks politik internasional misalnya Mas Umam, menurut Anda apa makna ketika Dewan Keamanan PBB akhirnya sepakat mengirim pasukan ke Gaza? Padahal sebelumnya kan selama ini banyak usulan tersendat oleh veto. Ya, memang ini diakui atau tidak menjadi sebuah wajah baru yang seolah kemudian
menunjukkan warna yang berbeda dari pendekatan multilateralisme. Karena selama ini PBB dianggap gagal dalam menciptakan sebuah komitmen konkret dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza. Dan per hari ini justru menunjukkan komitmen yang cukup solid. Memang ada political will of the top political leader di dalam konteks Oke. sistem atau struktur politik internasional. Dalam konteks ini adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Maka kemudian 13 berbanding kosong, meskipun memang ada Rusia dan juga China yang memilih abstain, tetapi abstainnya China dan Rusia itu kemudian secara tidak langsung memberikan ruang yang terbuka bagi UNSC, United Nations Security Council, untuk mengeksersis keputusan ini. Memang tidak mudah karena bagaimanapun juga tantangannya cukup beragam, tetapi sebagai sebuah langkah awal menuju hadirnya perdamaian, menuju hadirnya two-state solution, tentu upaya untuk menghadirkan ISF di tengah Oke. ruang konflik yang selama ini betul-betul sulit untuk diredam, ini menjadi langkah maju yang harus diapresiasi. Oke. Memang Mas Redi, kita tidak banyak pilihan, tetapi sebagai sebuah fakta keputusan, ini adalah langkah positif yang patut diapresiasi bersama. Baik. Nah, saya masuk ke ISF lagi. Bagaimana mandat ISF ini bisa selaras dengan prinsip-prinsip piagam PBB misalnya? Khususnya pasal 24 kalau saya baca ini tentang tanggung jawab Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian internasional. Toh selama ini Dewan Keamanan bertugas untuk menjaga perdamaian dunia. Ya, oleh karena itu memang betul-betul harus diletakkan pada satu basis hukum internasional yang memang mengikat. Itu yang kemudian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Palestina ya, Ya. berharap bahwa putusan ini diharapkan bukan hanya berhenti pada level resolusi di tingkat PBB, tetapi memang betul-betul bisa diikat dalam konteks hukum internasional yang harus dijalankan, baik itu oleh ISF sendiri, termasuk oleh otoritas Israel dan juga otoritas Palestina. Dalam konteks ini di wilayah Gaza adalah Hamas itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, tentu langkah pengkondisian itu bisa terjadi sebagai bagian dari demilitarization zone ya. Nah, kalau misal kemudian tantangannya tadi ketidakpercayaan, kemudian terjadi eskalasi dan kemudian tidak ada backup hukum dan aturan yang memadai, itu yang kemudian seringkali menciptakan distabilitas Ya, yang justru bisa mengakibatkan banyak hal. Ya, tantangannya memang distrust ya. Pertanyaan saya sebelumnya tadi berkaitan dengan pertanyaan saya sekarang. Jangan-jangan misi ini alih-alih untuk menciptakan perdamaian di jalur Gaza, tadi Anda sudah menyinggung juga Mas Umam bahwa masing-masing pihak saling kekeh gitu ya, saling bersikukuh bahwa Hamas tidak mau melucuti senjatanya, Israel pun demikian. Nah, menurut Anda apakah misi ini justru akan menciptakan perdamaian atau malah intervensi yang berisiko membuka babak baru konflik di jalur Gaza? Ya, ini setidaknya ya memberikan ruang baru. Kalau misal kemudian potensi hadirnya babak konflik baru di tingkat Gaza, memang berpotensi tercipta karena ada satu entitas baru yang bernama ISF yang kemudian berhadapan pada ketidakdisiplinan. Dalam konteks ini bisa jadi Israel atau bisa jadi Hamas. Tetapi sebagai sebuah ruang dalam upaya untuk menciptakan peace settlement, memang langkah ini cukup promising, cukup menjanjikan untuk menghadirkan sebuah langkah awal yang diharapkan bisa menjadi kalau dalam bahasa resolusi itu sebagai pathway kepada hadirnya Palestinian self determination. Nah, karena kalau misal kemudian tidak ada stabilitas, tidak ada perdamaian, tidak ada rekonstruksi ulang pasca perang kemarin, maka menjadi sangat absurd kalau misalnya kemudian kita bicara two-state solution atau bicara tentang self-determination. Maka dalam gambar besar, dalam konteks struktur politik internasional, ini merupakan ruang yang cukup baik, meskipun dalam perspektif China dan juga Rusia ya, termasuk dalam perspektif Hamas, ini adalah sebuah cara yang dalam tanda kutip agak dipaksakan oleh Amerika Serikat. Tetapi masyarakat internasional tentu tetap melihat meskipun ini sifatnya agak dipaksakan karena China dan Rusia mengaku mereka tidak sama sekali tidak membaca atau tidak tahu bagaimana susunan prinsip-prinsip di dalam
resolusi itu sehingga tidak sempat membahas secara lebih detail. Ya. Tetapi sebuah gambar besar, tentu ini bisa menghadirkan sebuah prekondisi, jadi prakondisi bagi hadirnya perdamaian yang lebih menjanjikan di Gaza ke depan, Mas Ya, Reddy. perdamaian yang lebih menjanjikan, tapi terlebih Dewan Keamanan PBB juga harus memiliki indikator keberhasilan yang dipegang agar misi ini tidak menjadi sekedar simbolik saja, tapi benar-benar memulihkan keamanan dan kondisi kemanusiaan di jalur Gaza. Baik, terima kasih Ahmad Khairul Umam, pakar hubungan internasional telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, Mas Umam. Terima kasih, Mas Reddy. Saudara, setelah